Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita ketemu di Bukbel terakhir Homart dengan tema bersyukur. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Rahadian Prabasuro, pengelola Homart Cafe, dan sebelah gue ini ada Rajib. Bisa dipanggil Ustadz Rajib karena beliau ini biasa untuk mengisi kajian-kajian di beberapa tempat lain dan bisa juga sebagai imam ya Rajib ya. Jadi kalau misalnya ada masjid yang butuh imam bisa kontak Rajib atau nanti kontaknya Homart, nanti kita salurkan ke Ustadz Rajib. Oke, balik lagi. Hari ini kita akan membahas topiknya itu adalah topik bersyukur. Mungkin sebelumnya karena kita ini sering mendengar kata syukur, bersyukur itu kita sering mendengar, tapi mungkin ada perbedaan masing-masing orang mengenai kata syukur. Anggapan tentunya setiap orang itu memiliki memaknai tersendiri apa itu syukur. Mungkin sebelumnya kita meminta dulu nih ke Ustadz Rajib untuk menjelaskan sebenarnya syukur itu apa sih, dan mungkin bisa dilanjut dengan penggambaran seperti apa biar nanti kita akhirnya bisa diskusi, teman-teman di sini juga bisa diskusi. Kalau misalnya teman-teman yang melihat dari channel YouTube kami bisa untuk ngekontak, untuk kita ngobrol bareng aja via daring, atau kalian bisa datang ke Homart Cafe ya. Untuk udah lanjut boleh Ustaz Rajib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Berbicara tentang syukur. Kalau kita berbicara tentang syukur, kita harus memahami dulu eksistensi dari apa yang ada di diri kita ataupun ada yang ada di luar dari kita. Misalkan kita harus memahami dulu faktor internal ataupun eksternal yang ada pada diri kita. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu baik yang ada di dalam diri kita, kemudian apapun yang ada di luar kita, contoh apa yang ada di diri kita, misalkan anggota tubuh, mata, tangan, dan seterusnya. Kemudian juga kalau misalnya kita berbicara tentang faktor eksternal, maka kita bisa berbicara tentang harta salah satunya. Kemudian juga bisa berupa, ya harta itu banyak kan macam-macamnya, bisa mobil, motor, ataupun lain sebagainya. Kita harus menyadari ini tuh milik siapa sih? Karena kalau kita misalkan menyadari ini tuh milik kita, kita akan semena-mena dengan hal yang kita miliki itu. Pasti akan jauh kita daripada sifat syukur itu. Karena ya misalkan kita memiliki suatu barang, kita akan berlaku semena-mena kan dengan barang itu. Ketika kita menyadari ya ini punya gua kok gitu, ini bukan punya siapa-siapa gitu, ini punya gua gitu, jadi ya terserah gua mau gua apain. Tapi ternyata kalau kita nggak bisa seperti itu, karena nyatanya ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mungkin ayatnya nggak asing ya, karena setiap orang-orang yang misalkan berpulang ke rahmatullah, meninggal ataupun lain sebagainya, itu kita selalu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang pada ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya lillah, di situ ada lam yang menunjukkan kepemilikan, bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Makanya kalau misalkan kita kehilangan barang ataupun lain sebagainya, kita selalu bilang juga innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada orang meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena memang dari situ kita dapat memahami bahwa internal dan eksternal daripada diri kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itu kita hanya dipinjamkan, gitu. Kita hanya diberikan amanah untuk senantiasa menjaga apa yang ada dari diri kita sendiri ataupun apa yang ada di luar daripada diri kita, gitu. Makanya kalau misalkan kita berbicara syukur, yang pertama kita harus memahami bahwa segala hal itu bukan milik kita pribadi, tapi semata-mata memang pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu apapun itu bentuknya, baik itu yang di internal ataupun eksternal, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukanlah milik kita pribadi. Nah, itu. Jadi sebelum kita memahami makna syukur, kita harus memahami dulu eksistensi ataupun keberadaan kita di dunia ini, bahkan dunia itu pun sendiri. Nah, setelah kita memahami bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan itu berkaitan dengan internal dan eksternal kita, maka
syukur ini sebenarnya maknanya luas. Kan kalau misalnya kita diberikan kesehatan, bersyukur gitu. Diberikan harta, bersyukur gitu. Tapi sejatinya bersyukur itu maknanya lebih luas daripada itu. Jadi segala macam bentuk kenikmatan, apapun itu. Misalkan kita melihat, kita punya mata, ketika kita salah menggunakannya, kita melakukannya ataupun menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, kita bisa dikategorikan tidak bersyukur. Jadi syukur itu bukan semata-mata hanya ucapan alhamdulillah gitu. Ya memang ucapan ataupun bentuk syukur melalui alhamdulillah itu menjadi sebuah penekanan, taukid kalau dalam bahasa Islamnya, untuk penekanan bahwa ya memang kita benar-benar bersyukur. Tapi yang terpenting adalah apa yang ada di hati kita gitu. Misalkan ya tadi dari mata ataupun tangan, ketika kita menggunakan tangan kita dengan baik dan bijak, kita menggunakan untuk melakukan suatu kreativitas ataupun hal lain sebagainya yang itu memiliki banyak hal positif, maka itu kita bisa dikategorikan bersyukur. Jadi syukur itu nggak hanya kata-kata itu aja. Meskipun kita tidak berkata syukur, alhamdulillah ataupun sebagainya, ketika kita menggunakan apa yang memang Allah amanahkan kepada kita dengan hal kebaikan, karena kita memahami bahwa segala hal ini merupakan pinjaman dari Allah, maka itu bisa kita kategorikan dengan syukur. Jadi memang syukur ini maknanya luas banget. Setelah kita memahami daripada hal itu, misalnya kita berbentuk harta, juga kita bisa kategorikan dengan syukur juga ketika kita menggunakannya dengan baik dan bijak. Nah itu insya Allah kita akan lebih lanjut lagi. Boleh masuk diskusi. Oh ya. Oke Jip, tadi dijelasin sama Rajib untuk dasarnya kita memahami makna syukur ini. Tapi gini Jip, untuk kalau misalnya keterangan dari Rajib ini kan emang untuk kita memahami makna syukur ini adalah kita harus memahami makna eksistensi diri kita sendiri, memahami makna eksistensi bahwa memang semua yang ada di sini adalah milik Allah, seperti itu. Tapi hal ini bukanlah suatu yang bisa dipahami dan bisa pemahaman ini bisa untuk dimiliki sama semua orang. Terkadang kita ini sering untuk berlomba untuk mengejar apapun ya. Berlomba untuk mengejar apapun, menganggap ya memang semua ini kita ini yang bisa merubah hidup kita masing-masing. Yang kayak gitu. Bisa kita ini kalau kita bergerak ya kita akan merubah hidup kita. Kalau misalnya kita nggak bergerak, kita tidak pernah merubah hidup kita ini. Apakah itu berarti kita tidak bersyukur, Jim? Sedangkan kalau misalnya kita semangat banget untuk mengejar apapun, dan kita lupa kalau misalnya kita itu sebenarnya sudah diatur, berarti kan kalau misalnya dengan kata lain, memahami makna eksistensi kita milik siapa itu adalah kita sudah tahu kalau misalnya semua ini sudah diatur sama Tuhan, sama Allah. Berarti di saat kita terlalu berlomba, di saat kita terlalu untuk bersemangat mengerjakan suatu hal, berarti kita bisa dikatakan tidak bersyukur apa enggak, Jib? Karena kita menganggap bahwa tumpuan hidup diri kita sendiri adalah kita, bukanlah hal di luar kita. Termasuk Allah itu bisa dikatakan hal di luar kita kalau misalnya kita berpikir antara jiwa dan raga, seperti itu. Itu gimana, Jib?